Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas 11B Bisnis dan Pemasaran. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya. Bab 1 yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama tentang definisi kewirausahaan. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu kewirausahaan? Kalau dalam sejarah bahasa umumnya, wirausaha atau kewirausahaan adalah mendesain. Kewirausahaan adalah Kewirausahaan adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang menjadi dasar tujuan dalam menghadapi tantangan hidup. Yang A, definisi kewirausahaan menurut beberapa ahli. Salah satunya, kewirausahaan merupakan proses dinamis demi terciptanya kemakmuran. 2. Tujuan kewirausahaan meningkatkan jumlah wirausahaan yang berkualitas, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausahaan untuk menghasilkan kemajuan dan kemakmuran para masyarakat. Terus, karakteristik kewirausahaan terdiri atas ciri-ciri, sikap, sifat, dan perilaku wirausaha. Yang A, ciri-ciri umum kewirausahaan. Yang pertama, mempunyai kreativitas tinggi. Yang kedua, mempunyai motivasi tinggi. Yang ketiga, mempunyai sifat inovasi tinggi. Yang keempat, mempunyai perspektif ke depan. Yang B, sifat-sifat seorang wirausaha. Yang pertama, mandiri, optimis, dan individualitas. Yang kedua, memiliki perilaku seperti pemimpin. Yang ketiga, pekerja keras. Dan yang keempat, menerima saran dan kritik. Yang B, karakteristik wirausaha. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, komitmen tinggi, jujur. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Yang D, perilaku wirausaha. Yang pertama, persepsi terhadap kewirausahaan. Persepsi terhadap ketidakpastian dan menerima risiko. Dalam artiannya, kewirausahaan sebagai kegiatan pengambilan suatu risiko. Hendak menjelaskan bahwa risiko dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, risiko biasa. Risiko biasa yang dapat diukur secara statistik. Yang kedua, ambiguitas. Risiko yang tidak dapat diukur secara statistik. Yang ketiga, ketidakpastian murni. Jenis ketidakpastian yang tidak mungkin diprediksi secara statistik. Yang kedua, merancang dan menerapkan strategi. Yang pertama, mencari pasar khusus yang belum tergarap. Yang kedua, terpeka terhadap tren dan berani memulai. Yang ketiga, percaya dengan kemampuan diri. Yang keempat, jangan berhenti berinovasi. Yang ketiga, membentuk jangan yang menghubungkan antar aspek individu dengan peluang usaha. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, keirrasionalan. Yang keenam, pandai berkomunikasi. Karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama, motif berprestasi tinggi. Yang kedua, perspektif ke depan. Yang ketiga, kreativitas tinggi. Yang keempat, perilaku inovasi tinggi. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, selalu mencari peluang. B, jenis sumber pendanaan dan proses kewirausahaan. Jenis kewirausahaan yang pertama, kewirausahaan bisnis kecil. Kewirausahaan bisnis kecil ini harus digunakan dengan telaten dan harus hati-hati sehingga agar usaha tersebut tidak layu sebelum berkembang. Yang B, usaha rintisan yang berkembang. Jenis usaha ini berbeda dengan usaha bisnis yang kecil karena usaha yang dijalankan mampu menarik investor untuk memberikan modal yang jumlahnya cukup besar. Yang C, usaha besar akan selalu berkembang selama usaha tersebut melakukan berbagai bentuk inovasi atau menawarkan produk yang bervariasi. Yang D, kewirausahaan sosial, yaitu merupakan investor yang menciptakan suatu produk, baik barang atau jasa, yang mampu memenuhi kebutuhan sosial. Yang kedua, manfaat berwirausaha. A, kebebasan finansial, yaitu kebebasan yang paling didambakan oleh semua orang. Yang B, kebebasan waktu. Seorang usaha jika akan melakukan bisnis dengan tepat dan sudah berhasil dalam pembangunan sistem autopilot dalam bisnis. Yang C, membuka lapangan kerja. Jika melakukan kegiatan wirausaha atau bisnis
yang sudah maju dan berkembang pastinya akan membutuhkan karyawan atau pekerjaan, sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang D, kesempatan masih luas. Peluang untuk melakukan usaha makin luas dan besar. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah kreatif, mau bekerja keras, dan tidak gengsi, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat usaha yang sukses. Yang ketiga, imbalan dalam wirausaha. Yang pertama, imbalan berupa laba. Yang kedua, imbalan berupa kebebasan. Yang ketiga, imbalan berupa kepuasan dalam menjalani hidup. Yang keempat, sumber pendanaan dalam praktik kewirausahaan. Yang A, metode bootstrapping. Seorang usaha berusaha untuk mengurangi adanya dan pendanaan utang dan pendanaan modal kepada pihak luar seperti inspektor dan bank. Yang B, pendanaan eksternal. Yang kelima, proses kewirausahaan. Yang pertama, tahap memulai. Tahap seseorang yang memiliki niat untuk melakukan suatu usaha, melakukan persiapan dalam berbagai bentuk yang diperlukan untuk usaha. Yang B, tahap melaksanaan usaha atau tahap jalan. Seorang usaha akan melakukan pengolahan berbagai aspek yang memiliki kaitan dengan usahanya. Yang ketiga, mempertahankan usaha. Wirausaha melakukan analisis berdasarkan hasil yang sudah tercapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang keempat, pengembangan usaha adalah suatu proses jika hasil yang diperoleh dari usaha tergolong positif dan mengalami suatu perkembangan. Yang keenam, penyebab gagalnya kegiatan usaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Nah, tidak kompeten dalam manajerial maksudnya di sini adalah salah satu faktor penyebab utamanya yang membuat suatu usaha adalah kurang berhasil. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Faktor yang paling utamanya dalam keuangan adalah memelihara aliran kas serta mengatur pengeluaran dalam penerimaan secara cermat. Yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima, lokasinya kurang memadai. Nah, lokasi yang tidak strategis mampu mengakibatkan perusahaan sulit dalam beroperasi karena kurang efisien, kurangnya pengawasan peralatan. Kurangnya pengawasan peralatan mengakibatkan adanya alat yang tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketujuh, sifat yang kurang sungguh-sungguh. Maksud sifat yang kurang sungguh-sungguh itu maksudnya adalah sifat melakukannya setengah-setengah. Terus yang kemampuan dalam melakukan peralihan atau transisi. Seorang usaha yang kurang sigap dalam menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Sekian dari saya Kiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.